bedanya dengan yang ANOVA satu arah. Untuk yang dua arah ini kan dia bedanya itu, kalau yang ANOVA satu arah kemarin kan cuma satu arah, yaitu antar perlakuannya aja. Jadi kemarin kan ada dua kelompok yang kita lihat perlakuannya bagaimana. Nah itu di ANOVA dua arah ini analisisnya berlangsung di dua arah, yaitu antar kelompoknya. Jadi kita lihat perlakuan antar kelompoknya. Nah di praktikum kali ini kita akan coba melakukan penelitian. Contohnya yaitu tentang pengaruh gender dan pendidikan terhadap nilai ujian tes potensi akademik perekrutan karyawan. Nah ini teman-teman bisa lihat di modulnya sana, di modulnya teman-teman. Di sana ada datanya ya, ada datanya dari pengaruh, ada data gender, ada data pendidikan, sama nilai tesnya gitu. Karena yang mau dites adalah apakah sebenarnya nilai TPA-nya. Jadi kan kita nanti akan ngumpulin data-data nilai TPA, lalu kita ngumpulin data tentang gendernya, kita juga ngumpulin data tentang pendidikannya. Nah dari masing-masing data ini akan kita uji nih nanti bagaimana sih interaksi antar mereka itu seperti apa gitu. Nah langsung aja saya share screen untuk yang di SPSS-nya, nanti teman-teman bisa dicoba. Nah untuk yang di SPSS-nya sudah kelihatan ya, tadi muncul di layar. Pertama kita akan membuat sesuai di modul, pertama kita akan membuat dulu variable view karena di sini ada tiga jenis variabel yang akan kita tulis. Yang pertama yaitu gendernya, lalu pendidikannya, dan juga nilai ujiannya gitu. Nah teman-teman di sini setelah dapat tiga-tiganya, kita tuliskan tiga-tiganya, yaitu yang pertama gender, yang kedua pendidikan, yang ketiga nilai ujiannya. Untuk pengukurannya gender dan pendidikan menggunakan nominal, sedangkan yang ujian menggunakan skala. Nanti kalau misalkan di layar nggak muncul, tolong dikabarin ya, di-cut aja nanti. Yang pertama diisikan dulu di bagian sini, di bagian paling kiri itu dibikin dulu gendernya. Nah setelah itu jangan lupa values-nya, karena untuk gendernya ini sendiri kan ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Cara masukkannya sama kayak yang kemarin, untuk value-nya dimasukkan value-nya 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Jadi value-nya 1, labelnya adalah laki. Setelah itu di add, lalu nanti perempuan juga seperti itu. Nah kalau sudah bagian pendidikan, karena kategori pendidikan tadi kan ada 3, ada SMP, ada SMA, sama ada S1. Nah itu di values-nya juga teman-teman dibikin di sini, diklik titik 3 ini, lalu dimasukkan 1 untuk SMP, 2 untuk SMA, dan 3 untuk S1 seperti itu. Nah kalau sudah tinggal di OK. Setelah itu kita baru bisa masukkan data view-nya. Kita pindah ke data view, kita tekan di variable view, kita pindah ke data view. Nah setelah itu kita masuk ke data view-nya. Nah di sini silakan diisi sesuai dengan yang ada di modul, di mana gender 1 itu untuk laki-laki, gender 2 itu untuk perempuan. Nah gitu. Lalu pendidikan juga sama, yang 1 untuk SMP, 2 untuk SMA, dan 3 untuk S1. Nah nanti teman-teman bisa masukkan di sana beserta dengan nomor hasil ujiannya ya. Nomor hasil ujiannya juga dimasukkan ke sana. Ada 40 namanya apa? 40 observasi di sini. 40 observasi yang akan dilakukan untuk penelitian ini. Yang tadi penelitiannya. Nah,
itu silahkan dimasukkan. Ketika teman-teman sudah masukkan semua datanya, maka kita baru bisa melakukan analisisnya ya, analisis untuk analisis two-ways ANOVA-nya. Analisis two-ways ANOVA ini yang pertama kita lihat dulu datanya udah benar belum. Kalau misalkan datanya udah benar, udah sesuai dengan data yang ada di modul, lalu kita bisa mulai melakukan analisisnya. Yang pertama yaitu kita pilih analyze, menu analyze dulu, lalu kita pilih yang general linear model. Di general linear model ini kita pilih yang univariate. Nah, kita pilih ini. Nah, lalu setelah itu teman-teman masukkan variabel ujian. Jadi ini sebelumnya di sini ya. Saya ulangi aja biar paham. Nah, ujian di bagian dependent variable. Lalu yang fix faktornya adalah gender dan pendidikan. Nah, kalau sudah dimasukkan, setelah itu kita pilih yang plot, karena kita akan membuat plotnya nanti bagaimana. Karena di sini ada dua fix faktor, yaitu gender dan pendidikan. Maka di sini yang horizontal axis-nya adalah gender, yang separate lines-nya adalah pendidikan. Horizontal axis, klik gender, lalu klik tanda panah ini, lalu untuk yang separate lines, klik pendidikan, lalu klik tanda panahnya. Nah, kalau sudah, setelah itu kita add, kita klik add dulu, ditambahkan di sini. Nah, kita continue. Nah, setelah selesai plot, setelah itu kita tambahkan sedikit untuk yang post hoc-nya, untuk post hoc. Nah, yang di sini yang kita masukkan pendidikannya aja. Pendidikannya aja. Analisis equivariant assume-nya yang Turkey ya, Turkey dimasukkan. Lalu setelah itu continue. Caranya ini yang Turkey dicentang ya, karena mungkin awalnya kosong kayak gini, centang aja. Nah, ini Turkey, lalu continue. Setelah itu terakhir, setelah itu maksud saya, setelah post hoc kita masuk ke option. Di menu option ini kita akan masukkan gender, pendidikan, dan gender kali pendidikan. Itu kita masukkan ke display means for. Nah, kita masukkan sana. Lalu setelah itu kita centang dua hal, yaitu yang pertama adalah descriptive statistic, supaya kita bisa melihat analisis deskripsinya. Yang kedua yaitu homogeneity test. Nah, kita akan melihat juga tes homogenitasnya. Setelah selesai, di continue, lalu kita OK, dan akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, karena tadi itu kita melakukan plotting juga, jadi di sini udah ada grafiknya juga di sini. Yang ini mungkin belum kelihatan ya, yang output. Nah, untuk yang output ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman cek apakah hasilnya sama atau tidak.
Setelah dicek, kita akan lihat dari interpretasinya. Kita mulai dari deskriptif statistik dulu. Yang pertama yaitu dengan dependent variabelnya ujian. Jadi kan tadi kan kita ingin melihat pengaruh antara pendidikan sama gendernya terhadap nilai ujiannya kan, atau nilai TPA-nya tadi. Jadi yang akan menjadi dependent variabelnya adalah ujian. Nah, di sini teman-teman dilihat untuk deskriptif statistiknya. Untuk deskriptif statistik ini teman-teman bisa melihat nilai rata-rata ujian berdasarkan gender dan pendidikan. Contohnya misalnya nilai rata-rata ujian pria dengan pendidikan SLTP atau SMP di sini, pria atau laki-laki SMP di sini adalah 32,42 sekian gini ya. Nah, ini nilai rata-ratanya. Lalu juga misalnya dengan yang bagian wanita atau perempuan SMP, ini rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 68. Nah, seperti itu cara membaca untuk deskriptif statistiknya. Lalu kita melihat bagian nilai signifikansinya. Nah, di sini kita akan simpulkan apakah varians antar kelompoknya itu sama atau tidak. Jadi kita lihat di sini hasil signifikansinya nilainya adalah 0,527, di mana 0,527 ini lebih besar daripada 0,05. Karena dia lebih besar daripada 0,05, maka di sini dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompoknya itu sama gitu. Nah, setelah itu adalah ini adalah tes diantara efek dari subjeknya dengan dependent variabelnya yang sama, yaitu dependent variabel ujian. Di sana ada banyak yang bisa kita interpretasikan dari hasilnya ini. Misalnya ada corrected model, intercept, gender, pendidikan, gender kali pendidikan, errornya, total, dan corrected total. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya di sini. Di sana ada berapa tingkat signifikansinya pada di tabel yang paling akhir. Nah, untuk yang corrected model itu adalah jadi di sana adalah pengaruh semua variabel independen. Nah, itu cara bersama-sama terhadap variabel dependennya yang nilai ujian ya. Jadi dependent variabelnya nilai ujian. Jika signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, berarti dia valid. Nah, ini signifikansinya 0,00, berarti kan dia lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan yang intercept itu adalah nilai perubahan variabel dependent tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variabel independen. Jadi tanpa adanya pengaruh variabel independen, variabel dependen dapat berubah nilainya. Jadi kita lihat signifikansinya di sini adalah 0,00 juga ya, berarti interceptnya signifikan. Untuk yang gender, nah yang gender ini salah satu variabel independen kita. Nah, di sini yang kita interpretasikan adalah pengaruh gender terhadap nilai ujian di model ini. Jadi kita lihat nilai signifikansinya adalah 0,005, di mana itu adalah lebih kecil daripada 0,05, sehingga gender ini berpengaruh signifikan. Nah, ini yang biasanya kita gunakan dalam analisis ya teman-teman. Yang mana yang signifikan?
dilihat dari nilai signifikansinya. Di sini yang pertama gender, dia nilai signifikansinya 0,005 berarti signifikan. Lalu yang kedua yaitu pendidikan. Kita lihat juga bagian pendidikannya. Pendidikannya itu bagaimana? Apakah dia signifikan atau tidak dalam model? Jadi contohnya di sini nilainya 0,00. Nah, di situ juga artinya dia pendidikan itu signifikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir yaitu gender dengan pendidikan. Gender dengan pendidikan di sini nilai ujinya terhadap nilai ujian. Jadi variable dependennya kan nilai ujian. Jadi dia berpengaruh signifikan juga karena nilainya lebih kecil daripada 0,05 yaitu 0,03. Nah, itu jadi semua halnya signifikan ya di sini. Lalu R square-nya adalah 0,668. Nah, di sini R square-nya adalah 0,08 dengan adjusted R square-nya 0,619. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu bisa dilihat juga di plotnya. Nah, untuk yang multiple comparison-nya menggunakan Turkey HSD di sini kita lihat sama nilainya, semuanya ada bintangnya. Kalau bintangnya berarti dia signifikan. Jadi udah otomatis ini udah ada penunjuknya karena hasil nilai signifikansinya seperti ini. Nah, ini udah ada bintangnya semua, artinya semuanya signifikan. Jadi semua variabel atau semua ini misalkan yang pendidikannya terhadap variabel dependennya itu ujiannya itu semuanya nilainya signifikan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk analisis varian ANOVA untuk dua arah. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Sebelum lanjut, ada yang mau bertanya? Silakan via chat, bisa di ini juga bisa. Nah, untuk yang minggu depan itu kan pertemuan terakhir, tapi akan saya berikan juga nanti materinya untuk untuk sebelum minggu depan akan saya berikan juga ada materinya. Nah, gimana, ada pertanyaan untuk yang ini dulu, untuk yang uji dua arah ANOVA? Jadi silahkan dicoba di rumah, setelah itu di screenshot aja hasilnya bagaimana. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, saya jelaskan sedikit tentang data primer. Nanti semoga saya bisa kirimkan tepat waktu untuk analisis data primernya. Nah, analisis data primer ini mungkin tipe datanya atau yang harus kita ketik itu agak banyak, jadi nanti teman-teman bisa dicicil di rumah gitu. Nah, untuk prakteknya nanti kita data primer ini akan menggunakan jenis kuesioner ya. Kita akan menggunakan jenis kuesioner. Untuk prakteknya akan kita mulai minggu depan, tapi secara singkat data primer. Jadi seperti yang kita bahas di awal-awal, jadi data primer itu kan salah satu jenis data ya, ada data primer, ada data sekunder gitu. Nah, untuk yang data primer sendiri itu adalah data yang diperoleh langsung, jadi kita peroleh langsung dari
sumbernya. Jadi sifat-sifat data penelitian bisa kita lihat di sini, asal datanya, data primer, lalu ada data sekunder. Data primer itu kita observasi langsung, di mana kita melihat pada sumbernya, kita observasi pada sumber yang akan kita teliti seperti itu. Jadi kita langsung ke ke objek kita. Nah, setelah itu ada juga data sekunder. Nah, ini nanti minggu depan akan diisi dengan data sekunder. Nah, data sekunder ini adalah bagaimana kita meneliti dengan literal aja. Kita ngelihat dari apa yang sudah dikumpulkan oleh orang lain, apa yang sudah dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik dan sebagainya. Jadi kita melihat hanya hasilnya saja. Sedangkan yang data primer tadi kita langsung mencari datanya seperti itu. Kita langsung meneliti datanya. Jadi kalau di modul itu data primer ada 2, yaitu untuk memperoleh data primer itu ada 2, yaitu metode survei dan metode observasi. Nah, secara umum ada itu ya, kurang lebih. Nah, untuk memperoleh data yang baik, data primer ini, kita harus memenuhi 3 hal, yaitu datanya harus objektif, valid, dan reliable. Jadi seperti itu untuk memperoleh data yang baik. Yang pertama, nanti kita akan cek apakah datanya valid. Yang kedua, apakah kita cek datanya reliable. Nah, nanti di masing-masing kita akan mengecek itu, kita akan menggunakan ujinya ya. Ada uji reliabilitas, lalu ada juga uji validitasnya dari setiap data yang kita kumpulkan. Jadi yang tahapan yang kita lakukan ada yang pertama ketika kita mencari data primer. Setelah kita mengumpulkan itu datanya akan kita uji dulu apakah dia valid, apakah dia reliable datanya. Nah, beberapa teknik pengambilan data. Nah, misalnya kita melakukan wawancara. Untuk yang data primer kita melakukan wawancara terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, untuk yang biasanya untuk data yang kuantitatif itu wawancara yang kita gunakan adalah wawancara yang terstruktur gitu. Untuk yang kualitatif biasanya mereka menggunakan jenis wawancara yang tidak struktur atau wawancara mendalam. Lalu ada juga FGD atau focus group discussion. Ini juga bisa untuk mengambil pengambilan data primernya. Lalu kajian dokumen atau konten analisis. Ini misalnya kita akan meneliti di meneliti di majalah, atau kita akan meneliti, kalau biasanya anak keuangan tuh meneliti di laporan keuangan. Nah, itu yang kita kaji, misalkan angka-angka di laporan keuangannya, misalnya berapa kali di laporan keuangannya itu menyebut syariah misalnya seperti itu. Nah, itu kita kan nyari datanya sendiri. Artinya di sana nggak ada datanya, tapi dengan cara kita membaca di laporan keuangannya kita dapatkan datanya, maka itu disebut dengan kajian dokumen dengan teknik pengambilan data primer. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu pengukuran atau observasi. Nah, di sini juga umumnya dilakukan. Lalu pengukuran ini seperti yang umumnya dilakukan ya, observasinya seperti apa, ukurannya seperti apa. Lalu setelah itu ada pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner ini adalah yang paling umum dilakukan di S1 ya. Jadi banyak penelitian dengan data primer itu menggunakan kuesioner. Jadi kita membuat sebuah kuesioner, lalu instrumennya nanti akan diuji dulu apakah instrumen tersebut layak atau tidak. Setelah instrumennya itu layak, maka instrumen tersebut lalu akan kita uji ke sampel dari populasi kita. Nah, setelah kita uji, nah itu akan kita analisis. Nah, itu adalah cara pengambilan data dengan metode kuesioner. Dan yang terakhir yaitu dengan metode yang menggabungkan antara metode-metode yang tadi seperti itu.
Itu kurang lebih untuk teknik pengambilan data. Untuk yang wawancara itu secara terstruktur, terfokus. Nah, ini biasanya untuk kuantitatif, jadi pertanyaannya tertutup. Jadi misalnya ini sama kayak kuesioner, cuman kita lakukan secara wawancara. Misalnya, apakah Bapak mendapatkan bantuan bansos dari pemerintah? Jawabannya cuma ya atau tidak. Nah, itu kan jawabannya tertutup, teman-teman, gitu. Jadi itu contohnya jenis wawancara tertutup. Nah, biasanya dia lebih formal dan narasumber atau informannya ini menjawab sesuai apa yang sudah kita rencanakan sebagai peneliti gitu. Selanjutnya untuk yang kualitatif, karena kita tidak membahas kita belum membahas tentang analisis kualitatif, kurang lebih sekilas saja untuk yang wawancara tidak struktur atau IDA atau in-depth interview ini biasanya kita lakukan itu untuk mencari masalah dan kita terbuka atas semua kemungkinan yang ada. Artinya kita mencari data-data lainnya seperti itu. Lalu untuk yang FGD, di sini kita mengumpulkan beberapa narasumber menjadi sebuah kelompok. Nah, ini biasanya lebih mudah ketika dilakukan dalam kelompok yang sejenis, ya misalkan dalam satu majelis ilmu atau seperti apa, kayak gitu lebih gampang untuk FGD karena mereka juga memiliki pemikiran atau memiliki profil yang sama seperti itu. Jadi kita lebih gampang dalam memberikan mencari datanya. Lalu observasi biasanya yaitu kita melihat peristiwa, tempatnya, lokasinya dan sebagainya. Nah, kalau observasi langsung pasti kita harus ke lokasi dan kita melihat apakah yang terjadi di sana. Setelah datanya jadi, yang akan kita buat adalah tabel atau kita bisa juga buat grafik atau diagram untuk melihat data tersebut gitu, kurang lebih. Misalnya seperti ini. Nah, nanti yang akan kita contohkan pada praktikum kita yaitu tentang kuesioner, karena pada umumnya kita menggunakan kuesioner untuk penelitian di skripsi kita. Nah, nanti kita akan coba bagaimana caranya menganalisis data kuesioner tersebut gitu. Oke, adakah pertanyaan dari teman-teman? Untuk data primer, nanti untuk data primer kita akan menguji kuesioner. Nah, gitu, kita akan menguji kuesioner. Untuk datanya bisa teman-teman salin di modulnya.